Dek ambo dan bukan jadi pandai, kok nyampang salah dalam membilang, terus dia ganda tidak barasoga hati. Aka indah sekali tibo, pangana indah sekali datang. Sebelum katonan ke aku bawa, sebelum runjangan ke aku sampaikan, salam kesehatan banyak. Salam aku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu atau Bapak pengurus Masjid Makam Pahlawan Mongokoh, yang terhormat hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the Lord, and the Brother of everything in this universe is Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat berikat salam selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang luar biasa, manusia yang adil dan bijaksana, raja dari segala raja, raja dari segala makhluk yang ada, membawa amanat tak pernah khianat, membawa risalah tak pernah salah. Amanat dan risalahnya sampai kepada kita semua bagaikan matahari yang menerangi alam semesta, bagaikan bulan yang menerangi di gelapnya malam. Yang kita cintai, the best of the people, the best of the prophet, yaitu Habibana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada judul pidato saya pada malam hari ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian, saya utusan dari Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Agam. Saya kelas 7, umur saya 13 tahun dan tempat tinggal saya di Afrika. Mungkin hanya sampai situlah perkenalan saya pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke judul pidato saya yang berjudul Keberkahan di Bulan Suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu, bagaimana tidak penuh dengan kemuliaan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena setiap amal baik yang kita lakukan, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, dan kemungkaran di bulan suci Ramadan, maka Allah juga akan melipat gandakan dosa yang telah kita perbuat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Namun sayang hadirin, di saat ini banyak orang yang menjadikan puasa hanya sebagai tradisi dan formalitas semata. Banyak orang yang berpuasa tetapi meninggalkan syariat agama. Banyak orang yang berpuasa tetapi maksiat masih merajalela. Banyak orang yang berpuasa tetapi sholatnya masih ditunda. Sehingga pemuda dan pemudi saat ini lebih suka internetan dibanding untuk membaca Al-Quran. Lebih suka Facebookan dibanding untuk membaca Al-Quran. Ambil foto buka puasa lalu posting di sosial media. Interaksian hingga berjam-jam dibandingkan untuk memenuhi panggilan azan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 3 golongan orang-orang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang gembira, orang yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu orang yang bertakwa. Indah, dek, kalau setiap bulan puasa hari pandai jetarin, andai pas bulan puasa hari musim penghujan, karena sesuatu lama lalu jadinya tak taras kalau ide dong. Malahan lapar mungkin nak bisa nak bangunan, cuma malahan awin pas hari pada garang tuh dia sulit rasanya. Yang kedua, orang yang senang tetapi sedih akan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu orang yang sakit dan tidak dapat melaksanakan puasa di bulan suci
Ya Allah, aku ingin ya Allah melaksanakan puasa. Aku ingin banget melaksanakan puasa. Tapi karena penyakit aku yang membuat aku tak bisa untuk berpuasa, maka sembuhkanlah penyakit aku ya Allah. Aku ingin di sisa-sisa umur aku hanya ingin mengikuti perintah darimu ya Allah. Ketika cegah, samanya melalaikan perintahnya. Ketika sakit, baru tekan amanah. Dicari ketika para lu ditinggal ketika waktu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan datangnya bulan suci Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Sebagian apa-apa ada orang kayak gitu, pas bulan Ramadan tiba, deh, lagi kali puasa, lah satu film atau pencarian apa? Emangnya apa atau pencarian apa, Pak? Menjual miras, menjual sampai karaoke, terus astagfirullahaladzim. Apa ada takut itu? Dia bersama bulan puasa setannya dibunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka termasuk golongan yang manakah kita? Hadirin wal hadirat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Namun sebaliknya, celakalah bagi barang siapa hamba yang hidup, yang tinggal di bulan Ramadan, tapi hingga akhir Ramadan belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Ada 5 amalan ringan yang dianjurkan Allah kepada kita pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Kita disuruh berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga adalah ibadah beristighfar dan berzikir di bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang keempat adalah ibadah bersedekah di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya akan sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan yang terakhir adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan termasuk amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Lidah memang tak bertulang, tetapi jika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosanya akan lebih besar daripada zina.
na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Supaya diberikan kekuatan, keselamatan, dan keimanan beribadah di bulan suci Ramadan, tolong dihafalkan doa ini ya Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Ini adalah doa yang dianjurkan Nabi kepada kita menjelang dan saat bulan suci Ramadan. Barangkali ada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang belum tahu atau lupa membaca saat menjelang Ramadan kemarin. Walaupun kita sudah sekitar seminggu berpuasa di bulan suci Ramadan, jadi tidak tahu kalau ulang tadi ada yang Pak Buya, pengetahuan ada yang belum tahu atau ada yang belum tahu baca penjelasan khusus kataku. Aku bacaan itu Bapak itu sama Bapak ulang kembali apa yang aku bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wa Islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami awal Ramadan ya Allah dengan penuh kedamaian, keselamatan dan kekuatan iman serta keselamatan sehat, tidak sakit sampai selesai puasa. Puasanya diberikan keimanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan saya akhiri dengan thanks for your attention and see you again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua anak kita. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu